Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Husna. Saya dari Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu IPA STMI 2. Nah, di mana saya akan menjelaskan mengenai siklus air dan penghemat air. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian siklus air. Nah, siklus air atau sering disebut juga siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer. Nah, dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak berhenti di atmosfer. Air akan melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, artinya air yang ada di bumi akan menguap jadi awan. Selanjutnya turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Nah, kemudian hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar proses singkat daur air. Nah, di mana ketika air laut, evaporasi atau tumbuhan, transpirasi terkena panas matahari, akan terjadi penguapan. Nah, proses ini kemudian membentuk awan. Setelah itu awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu akan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik-titik air. Nah, kemudian kondensasi merupakan perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Nah, selanjutnya akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Nah, rangkaian proses ini terjadi secara berulang dan menjadi siklus teratur. Nah, kemudian tahapan dari siklus air. Nah, yang pertama evaporasi. Nah, evaporasi ini merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas, kemudian sehingga bisa naik ke atmosfer. Kemudian kondensasi. Nah, kondensasi ini merupakan proses di mana perubahannya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Nah, partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, selanjutnya yaitu presipitasi. Nah, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat. Nah, untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu collection. Nah, collection ini adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, collection jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan manusia yang dapat berpengaruh buruk terhadap daur air. Nah, yang pertama yaitu dapat merusak alam. Nah, manusia seringkali merasa berkuasa terhadap alam sehingga mengeksploitasinya dengan semena-mena. Nah, misalnya penebangan hutan secara berlangsung terus-menerus. Kemudian dampak buruk terhadap kelangsungan daur air karena area resapan air yang berkurang. Selain itu, pencemaran air sungai atau laut yang tercemar akan berdampak buruk bagi siklus air. Nah, kemudian yang kedua ada pembangunan yang berlebihan. Nah, banyaknya bangunan dan jalan aspal menyebabkan berkurangnya area resapan air yang dapat mengganggu kelangsungan daur air. Nah, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha untuk menyeimbangkan daur air. Nah, contohnya itu
pembuatan bak-bak resapan air, kemudian waduk, bendungan, saluran air, dan wilayah resapan air yang ditumbuhi pepohonan. Kemudian yang ketiga yaitu pemborosan air. Nah, kebiasaan menghemat air adalah sikap yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan alam dari hal yang kecil. Oleh karena itu, kita harus dapat menghemat air. Nah, kemudian pada skema proses siklus air berikut ini adanya skema di sini, di mana skema ini menjelaskan tentang tahapan siklus air. Nah, di mana air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini sering disebut evaporasi. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Nah, proses tersebut disebut presipitasi atau pengendapan. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, proses inilah yang disebut turun di darat maupun di laut. Proses inilah yang disebut dengan kondensasi pengembunan. Nah, kemudian air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Nah, setelah itu air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Nah, air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Nah, siklus air pun terulang lagi. Nah, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Nah, dari proses ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, ada tiga tahapan siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, siklus pendek ini merupakan diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami proses kondensasi. Kemudian siklus sedang. Nah, siklus sedang ini terjadi ketika air laut menguap, uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Nah, kemudian siklus panjang, di mana siklus panjang diawali air laut yang menguap, kemudian uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Nah, adapun penghematan air. Nah, penghematan air dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, tidak mencuci motor atau mobil setiap hari, kemudian menutup keran sesudah digunakan, kemudian memanfaatkan air bekas cucian untuk menyirami tanaman, kemudian menggunakan air secukupnya, dan mengusahakan mencuci pakaian jika sudah banyak. Nah, sekian penjelasan mengenai siklus air dan penghemat air dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.